Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama taruna dewasa Muhammad Ainun Rubenullah, program studi MTP 3A. Izin untuk melakukan remix video YouTube mengenai simulasi persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Untuk yang pertama yaitu simulasi persiapan dinas masinis, di mana persiapan dinasan masinis ini dimulai dari ketika lokomotif dingin dan bisa juga dilakukan di lintas. Untuk yang pertama yaitu dalam kondisi lokomotif dingin, di mana masinis ketika melakukan pergantian di lintas itu datang 45 menit sebelum dinasan. Maka ketika dalam kondisi lokomotif dingin, maka agar waktunya lebih panjang, maka masinis datang 2 jam sebelum dinasan sudah harus siap mengambil loko. Kemudian masinis dan asisten masinis datang ke KAPT Kru untuk melihat yang pertama papan pengumuman, di mana papan pengumuman tersebut dicantumkan mengenai lintas terjadi gangguan atau tidak, taspat ada perubahan atau tidak. Kemudian ketika sudah melihat papan pengumuman, masinis pergi ke penyelia, di mana tim penyelia ini melihat jadwal dinasan, yaitu kereta api apa dan pasangannya dinasannya siapa. Kemudian mengisi jadwal hadir, masinis dan asisten masinis wajib mengisinya. Kemudian masinis dan asisten masinis melakukan asesmen kesehatan, di mana yang dicek mengenai tensi, narkoba, dan psikologi. Nah, dalam psikologi ini meliputi istirahatnya sudah cukup atau tidak, sudah 8 jam atau tidak, ada masalah keluarga atau tidak. Jika tidak memenuhi maka tidak boleh berdinas. Dan ketika tidak boleh berdinas maka akan digantikan oleh masinis atau asisten masinis yang lainnya. Kemudian masinis mendapatkan surat layak dinak dari pos kesehatan jika dia akan lulus uji kesehatan. Kemudian kembali ke KAUPT Kru untuk menghadap penyelia. Kemudian setelah menghadap penyelia menunjukkan surat bahwa layak untuk berdinas, maka ditunjukkan kepada penyelia. Kemudian masinis dan asisten masinis melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut meliputi yang pertama tunjuk sebut, di mana tunjuk sebut ini dilakukan oleh masinis dan tim penyelia. Kemudian yang kedua kecakapan masinis, di mana kecakapan ini meliputi sertifikat yang dimiliki, privat kecakapan, dan trademark. Kemudian inventaris pelengkap seperti jam, peluit suling mulut, dan senter. Kemudian menyatakan siap dinas. Kemudian asesmen menyatakan siap dinas. Kemudian ketika sudah melakukan asesmen, penyelia menerima SPPD layak dinas dan dibawa ke petugas dari cek di depo. Kemudian masinis dan asisten masinis serta petugas daily check akan melakukan pengecekan rangka luar, di mana pengecekan rangka luar ini di bagian atas, bawah, samping. Kemudian masinis ketika sudah melakukan pengecekan rangka luar, maka masinis akan masuk ke kabin untuk melakukan pengecekan go-no-go item, kelengkapan go-no-go item. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, maka masinis tanda tangan T200 atau lembar teknik lokomotif. Kemudian melakukan serah terima lokomotif. Kemudian masinis masuk ke dalam kabin melakukan rem statis, melakukan pengecekan modulasi. Kemudian ketika sudah, maka akan melakukan langsiran. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika masinis berganti di lintas, masinis datang 45 menit sebelum dinasan. Ketika sudah datang, maka masinis menuju ke KAPT Kru. Sama prosesnya, tapi setelah
ke KAPT Kru, tidak ke Dipo melainkan ke PAP untuk menerima lapka. Kemudian masinis dan masinis melakukan tanda tangan. Kemudian masinis menuju peron paling ujung untuk melakukan serah terima. Masinis wajib berdiri di samping lokomotif untuk melakukan serah terima, dan masinis yang menyerahkan akan menyampaikan bahwa jika lokomotif normal, mesin normal, kondisi go-no-go item normal atau lengkap, kemudian inventaris lengkap, maka jika kondisi tersebut maka kondisi lokomotif aman. Kemudian yang selanjutnya masinis dan asisten masinis melakukan tanda tangan serah terima lokomotif. Nah, kemudian masinis masuk ke dalam kabin, kemudian melakukan uji rem statis, kemudian melakukan pengecekan inventaris dan go-no-go udah lengkap atau belum, kemudian cek modulasi ke pusat kendali, di mana pada cek modulasi ini dijelaskan atau dicek mengenai nomor loko, kru kereta api yang menjalani, kelengkapan go-no-go item, lokomotif berjalan dengan berapa traksi motor. Normalnya kereta api ini berjalan dengan 6 traksi motor. Kemudian mengenai beban yang dibawa, transformasi dan inventaris pelengkap. Kemudian masinis melakukan semboyan 41, melakukan rem dinamis. Nah, kemudian jika sudah melakukan hal tersebut, maka masinis berangkat. Part 2. Misal tadi masinis menerima lokomotif dingin, biasanya lokomotif di start oleh petugas daily check. Nah, jadi masinis menerima itu dalam keadaan menyala. Tapi seorang masinis wajib bisa menghidupkan lokomotif. Pertama yang dilakukan adalah ada engine console switch, yaitu ada pilihannya itu ada start, run, isolate, dan start. Dan ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine console switch-nya itu di bagian start. Start di bawah sini ada perangkat untuk baterai. Dibuka, baterainya dinaikkan. Setelah itu ditutup lagi. Di bagian sebelah sini, kalau di lokomotif ada circuit breaker. Circuit breakernya ini dinaikkan dari kiri ke kanan. Ada 9. Itu dari kiri ke kanan. Setelah naik semua, maka pompa bahan bakar ditekan. Nanti dia akan memompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Yang diinginkan yang di teknik T200 itu tekanan oli 35 PSI, tekanan minyak pelumas 30 PSI, dan untuk bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar dari T200, maka lokomotif bisa di start engine dengan menekan tombol start. Tombol start ditekan, maka mesin akan menyala. Ketika mesin menyala, maka lokomotif dingin mati. Angin-angin kan kosong semua, jadi nunggu angin-angin itu penuh. Itu yang di sebelah paling kiri itu ada yang merah MR, itu di antara 110 sampai 125. Lalu yang putih itu di antara 70 sampai 75 PSI. Kalau bar itu yang merah antara 7 sampai
8,5 bar, dan yang putih itu antara 3,5 sampai 5. Jadi itu yang paling sisi keluar ada 10, 30, 50. Yaitu tekanan PSI nya. Kalau yang dalam itu yang bar. Lalu sebelah kanannya lagi itu ada merah untuk silinder abar dan putih untuk pipa abar. Itu silinder brake, di mana silinder brake itu yang merah ketika posisi normal itu harus di posisi 0. Posisi tidak ngerem itu 0. Nah, ketika direm itu antara 3 sampai 5 bar. Ketika remnya mengikat atau sekitar 0 sampai 0,75 PSI. Yang putih di pipa abar itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Ketika saya melakukan servis dus, maka rangkaian itu yang putih turun antara 2,5 bar, yang merah harusnya 3,5 sampai 5 bar. Nah, lalu yang sebelah kanan itu speedometer, itu untuk mengukur kecepatan, dan yang paling kanan sendiri itu loopmeter, di mana menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga, itu antara 0 sampai 6, itu yang semestinya. Ketika lebih dari 6, 9 atau 12, maka akan terjadi pengurusan arus ke traksi motor ketika tekanannya terlalu besar. Nah, itu jika tenaganya terlalu besar, maka itu menyebabkan gangguan pada engine. Maka ketika tekanannya terlalu besar, maka akan diputus aliran dayanya. Lalu ketika dilakukan pemutusan, maka remnya bekerja. Nah, kemudian ada dynamic brake, ada throttle, dan reserve untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran. TM itu normalnya dynamic, ketika dynamic bekerja akan diputar balik, jadi seolah memperlambat laju lokomotif. Biasanya kalau di Pulau Jawa, dynamic brake ini digunakan ketika di lintas Bandung, Cikampek, itu kan treknya naik turun. Nah, itu dilakukan jika lokomotif tidak melakukan pengaman pada dynamic brake. Semakin besar angka yang dikeluarkan, maka semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Lalu kemudian klakson, kemudian itu untuk rem, yang atas untuk rem rangkaian, dan yang bawah untuk rem lokomotif. Jadi ketika lokomotif membawa rangkaian, ketika lokomotif berjalan sendiri, maka dipakainya di bawah. Nah, jika kereta membawa rangkaian, maka yang digunakan yang di atas. Nah, untuk parkir maka menggunakan independent brake. Lalu kemudian ada switch in out, itu digunakan ketika
Misal lokomotif double traksi atau traksi ganda. Ketika lokomotif ini di depan, itu diarahkan ke in. Jadi pengereman itu dikendalikan di lokomotif yang di depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.